harusnya Pak JK dia menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi menurut saya, keyakinan saya, hakul yakin asli. Kalau itu disampaikan, itu akan lebih meredam daripada beliau mengatakan tunjukkan ijazah. Karena menunjukkan ijazah sudah terbukti tidak mau menyelesaikan masalah. Oke, langsung ke Bang Rasman nih tanggapannya nih Tadi soal kan video-video konteksnya, itu. Apa iya. benar tuh buat menyerang pribadi Pak JK tuh? Begini, Pelaporan itu. saya memahami apa yang dimaksudkan oleh Adinda Abdul Haji ya. Sebenarnya kalau Pak JK ingin masalah ijazah Pak Jokowi ini redam, tidak makin mengembang, tidak makin melebar, tidak menjadi konsumsi publik yang tidak berkesudahan, harusnya Pak JK tuh ngomongnya singkat aja. Dia sampaikan, saya ini pernah berpasangan dengan Bapak Joko Widodo. Saya yakin dan percaya, bahkan hakul yakin. Nah, Hakul yakin. ya, hakul yakin itu sangat yakin, Sangat yakin. bahasa Arab, bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Harusnya beliau katakan itu. Narasinya. Iya, kan kalau Narasinya merujuk tidak dari mengambang pernyataan gitu ya. dari Adinda Abdul Haji tadi kan beliau ambigu. meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi pastilah asli. Ya, kalau itu disampaikan Pak JK, sudahlah Roy, sudahlah Tifa dan kawan-kawan, daripada ini membuat kegaduhan, saya menyatakan satu, sebagai orang yang berpasangan dengan Pak Jokowi 5 tahun. Kalau beliau tidak seorang sarjana misalnya, kok rasanya pengetahuan Pak Jokowi selama memimpin 5 tahun pertama itu dengan yang disampaikan pelintat-pelitut segala macam itu, pelongo-pelongo itu, mungkin nggak kelihatan juga leadernya. Ini secara jujur saya akui bahwa leader Pak Jokowi ada, dan bahkan hasil kerja kerasnya juga selama 5 tahun ada bersama Pak JK. Berikutnya juga periode kedua. Nah sebenarnya itu, jadi harusnya Pak JK dia menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi menurut saya, keyakinan saya, hakul yakin asli. Kalau itu disampaikan, itu akan lebih meredam daripada beliau mengatakan tunjukkan ijazah. Karena menunjukkan ijazah sudah terbukti tidak mau menyelesaikan masalah. Saya masih ingat ketika Rismon, Roy, Tifa, rame-rame nih, Egy Sujana waktu itu ya, masih ada Damai Hari Lubis, Rizal Fadila, Rustam Effendi, Kurnia Trirohaini, itu semua mendesak tunjukkan ijazah. Narasinya mirip. Ketika gelar perkara, ijazah ditunjukkan. Di Sudah pernah. Baris Krim Mabes Polri ditunjukkan, di Polda Metro pun ditunjukkan. Tidak selesai juga. Bahkan seorang Alida Neti yang menjadi kuasa hukum Egy Sujana pada waktu itu menyatakan bahwa ijazah dia lihat. Ada watermark, ada emboss. Oke? Nah, tapi yang terjadi justru Elida Neti diserang oleh pendukung-pendukung pihak Roy atau pembenci Pak Jokowi. Nah, saya sebagai relawan pendukung Pak Jokowi, saya ini bukan relawan saja sekarang. 2014 saya salah satu tim hukum dan salah satu jubir dari pasangan Prabowo Hatta. 2019 saya tim dan salah satu jubir dari pasangan Jokowi Ma'ruf. Saya sudah mengerti dua karakter kepala negara ini. Dan saya mengerti juga karakter Pak JK. Nah, jadi kalau saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kalau misalnya Rismon, Roy, Tifa dan kawan-kawan sudah ditunjukkan ijazah, kenapa mereka masih mengatakan palsu-palsu? Harusnya mereka concern minta agar kejaksaan mem-P21 kasus ini supaya di persidangan bisa dibuktikan kebenaran material dari ijazah dimaksud. Karena di persidangan lah ranahnya dibuka. Nah mereka bilang, woi tidak, itu nanti kan di persidangan sebentar. Siapa bilang sebentar? Adinda Abdul Haji tahu, saya juga sidang. Satu pemeriksaan saja bisa 3 jam. Jadi mereka bilang itu kan akan digeser nanti, istilah mereka itu mencari gawang baru. Nggak mungkin, karena begini, saya ada masalah dengan seorang lawyer, kalian tahu semua, 4 tahun sampai hari ini, oke? Di sini ada dugaan fitnah pencemaran nama baik. Saya juga melaporkan ada dugaan pelecehan seksual. Terus saya dilaporkan fitnah pencemaran nama baik. Berarti posisi saya sama dengan Rismon Roy ini sekarang. Rismon sudah keluar ya, Roy, Tifa dan kawan-kawan. Oke?
Maka di persidangan, jaksa sebagai penuntut dan perwakilan dari korban, dialah yang akan membuktikan bahwa perbuatan saya atau sekarang itu perbuatan Roy adalah fitnah dan pencemaran. Maka menjadi kewajiban hukum dari kuasa hukum dari Roy dan kawan-kawan untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Kalau ternyata ijazahnya palsu, automatically Roy, Tifa, dan yang 3 lagi pasti akan bebas. Tapi kalau ternyata asli ijazah dari Pak Jokowi, automatically mereka dianggap mencemarkan dan menyebar berita bohong. Kan yang Simpel bisa itu diadu ya, di mana? Makanya saya heran. Gara-gara perbuatan Roy, gara-gara perbuatan Tifa dan kawan-kawan, ujungnya sekarang bersiteru yang tidak penting. Betul. Misalnya 2 tokoh bangsa. Bayangin Pak JK. Luar biasa. Saya memahami karakter orang Timur. Nggak jauh beda nih. Sumatera Utara, kemudian Sulawesi Selatan, Mirip-mirip kemudian Ambon, Mirip-mirip ya. kemudian Sumatera Selatan, Palembang. Itu hampir sama karakternya. Orangnya sama-sama keras dan terbuka. Tapi kok bagi saya, karena saya juga dosen sampai sekarang, saya kok melihat bahwa Pak JK pada waktu itu memang sedang marah. Jadi, yang mana nih? Yang mana nih? Yang pas kapan nih? Pas waktu kapan menyebut nih? ini, waktu menyebut bilang sama termul-termul itu. ini nih. Nah, coba nanti saya ini nih. Ya, ini nih. Itu Ini ekspresi nih. kemarahan. Iya, Dia termul ini kena ke saya. Enggak. Padahal saya tidak pernah merasa jadi termul gitu. Sekarang kan semua yang Jadi dukung saya Pak melihat Jokowi bahwa termul. kalimat itu kelihatannya beliau agak sedikit marah dan Oh, emosional di sehingga orang mengaitkan bahwa wah, apa urusannya Pak JK jadikan jadi presiden, padahal dia juga ikut dipilih kok. Tapi saya lebih melihat bahwa ini aspek mungkin beliau kecewa berat karena ada beberapa laporan polisi, dan saya orang yang termasuk tidak setuju Pak JK dilaporkan. Ada yang ngajak saya bilang tidak, lebih baik saya, karena kamu tadi atau host tadi menanyakan bagaimana misalnya ceramah Pak JK di Gajah Mada, Nah, itu dia tuh, bagaimana Bang. konsep orang Kristen dalam mengomentari atau bersikap terhadap kematian. Bagaimana dengan Islam yang disebut dengan husnul khotimah. Dalam Islam itu husnul khotimah. Ya, mati dalam keadaan baik. Dan dia itulah sebaik-baik kematian. Termasuklah mati syahid dari satu kematian yang paling baik. Bagi orang Kristen. Nah, ini dia. Jadi gini, saya ada kontak dengan Ade Armando. Adinda. Ya, yang tadi ya. Kan saya lihat di acara TV swasta marah-marah nih adik saya ini. Ya. Pada Ade Armando kan. Ya. Besoknya saya kontak-kontakan. Saya bilang, Mas, saya panggil dia Mas. Mas, gimana ceritanya? Saya bilang, itu Mas, saya nggak pernah edit. Saya nggak potong. Nah, terus kan dilaporkan lagi, kontak lagi kami. Nah, kalau memang dilaporkan, ya sudah Mas, nanti mungkin saya bagian ikut dan membantu beliau. Cuma saya mau sampaikan begini, walaupun misalnya andai dipotong ya, maka saya melihat kalau ada kalimat dipotong, kata-katanya disebut di situ mati syahid, membunuh orang lain, menurut Islam itu syahid, menurut Kristen juga. Nah, padahal dalam konteks kekristenan, saya bacakan begini. Saya termasuk orang yang suka membaca Alkitab. Tidak saja Alkitab, tapi juga kitab-kitab lain ya. Weda, Tripitaka, saya baca. Jadi di sini begini, dalam prinsip orang Kristen, hidup untuk Kristus, kematian adalah keberuntungan. Itu baru dalam surat Timotius ayat 2 butir 7 bunyinya begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Jadi dalam konteks kekristenan, saya sudah tanya juga sama pendeta, bahwa mereka tidak mengenal yang namanya mati syahid. Mati dalam Kristen. Dalam Kristen. Tidak ada. Jadi dalam orang Kristen itu, yang namanya mati, membunuh, atas alasan apapun tidak dibenarkan. Dalam Islam boleh. Ya, ini saya langsung Islam, mungkin ini kayak Bang Rasman ya. Bentar. Ya. Dalam Islam boleh. Makanya saya mengkritisi Abu Janda.
Saya kritik Abu Janda. Saya bilang, lu debat sama saya. Karena itu merusak Islam dan merusak Kristen. Dia post Instagram dia buat dalam 2 penggal ayat Al-Quran dalam satu surat, menyebut bahwa Islam itu boleh membunuh bla 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 bla. Bunuhlah musuhmu. Baru dia ambil lagi Alkitab. Di situ tidak boleh membunuh. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Lalu dia bilang, hebat sekali ternyata agama Kristen. Mulia sekali hati kalian. Padahal dia Islam. Nah bagi saya, seorang Abu Janda ini mohon maaf ya, dalam penilaian saya dia murtad. Nah kenapa? Karena setiap ayat Al-Quran yang turun, itu ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Ada sebab-sebab turunnya ayat. Jadi kalau orang tempur di medan perang, misalnya orang perang di Palestina, melawan Yahudi, itu mati syahid. Itu syuhada. Ada peristiwa Nah jadi yang mengawali ya. jangan dipotong oleh Abu Janda. Jadi saya fair menilai. Nah tapi bagi orang Kristen, saya baca sejarah perang salib 1, perang salib 2 dulu Islam dengan Kristen. Tidak ada yang disebut dengan mati dalam kekristenan itu menjadi sebuah keberuntungan untuk mendapat Roh Kudus dan atau mendapat surga. Itu nggak ada. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.